Kita lanjutkan pertemuan yang kedua, masalah azan, tapi yang ada hubungan kaitan dengan taswib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kanggo Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan pertemuan yang kedua khusus menjawab pertanyaan seputar taswib dan juga seputar azan awal dan azan subuh. Kita akan selesaikan berdasarkan dalil, bukan berdasarkan emosi dan nafsu. Taswib itu mengucapkan as-salatu khairum minan naum, itu taswib. Ya. Mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Adapun salat itu khairun, lebih baik, minan naum, daripada tidur. Meskipun ada juga yang menukar-nukar, an-naum khairum minas shalah, tidur lebih baik daripada salat. Nah, masalah ini memang terdapat perbedaan pendapat. Terutama yang mencolok itu adalah apakah as-salatu khairum minan naum yang taswib tadi dikumandangkan waktu azan awal atau waktu azan subuh atau fajar. Yang selama ini waktu subuh pakai as-salatu khairum minan naum. 1. 2. Apakah ada hadis yang menunjukkan waktu azan subuh itu mengucapkan as-salatu khairum minan naum? Ada. Kita dudukan hadisnya. Mana yang arjah? Mana yang paling kuat dalilnya itu? Ya, apakah pada azan awal? Yang ketiga, apakah ada azan awal? Jawabannya ada. Dalilnya apakah ada? Ada. As-salatu khairum minan naum tadi sudah ada yang mempraktekkan waktu subuh. Ada yang pada azan awal. Yang tiada lain tiada bukan ada azannya yang biasa dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Jadi muazin Rasulullah itu ada Bilal, ada Mahzurah, dan ada Ummi Maktum. Ummi Maktum itu adalah biasa azan yang subuh seperti kita ini. Makanya tidak cukup nampaknya sekali menjawab pertanyaan ini, saya harus menyediakan lagi buletin yang satu lagi. Berarti minggu depan kita kuatkan dalil-dalil yang ada ini meskipun sudah ada kesimpulan. Apakah disyariatkan 2 kali azan subuh? Seperti di Masjidil Haram di Makkah, di Masjid An-Nabawi Al-Munawwarah di Madinah Al-Munawwarah, yang tradisinya dari zaman Rasulullah sampai sekarang masih diberlakukan. Kalaulah waktu subuh itu jam 5, maka jam 4 sudah dikumandangkan azan. Bukan azan untuk sholat, tapi azan al-i'lam,
memberitahu, dan aiqaz untuk membangunkan, mengingatkan orang yang tahajud dan membangunkan orang yang tidur. Itu yang masih diberlakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Kalau di kampung kami, di Kotobangun, di Kapur 9, 50 kota, sampai sekarang masih diberlakukan. Ya, sampai sekarang. Semenjak kami tinggal di kampung di 50 kota, di Kapur 9, tahun 90 sampai sekarang masih tetap dipertahankan. Inilah. Mbak, yang serius mana nampak? Nanti silahkan minum masing-masing buek surang. Dalam permasalahan ini berbeda pendapat para ulama di mana lafaz as-salatu khairum minan naum dikumandangkan, apakah pada azan awal atau pada azan subuh. Inilah hadis tentang azan tersebut. Yang pertama di halaman 1 dalam riwayat Al-Jamaah kecuali Imam At-Tirmizi. Dari 6 perawi hadis hanya At-Tirmizi yang tidak termasuk. Berarti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, ya, Ahmad itu masuk, ya, kecuali Imam At-Tirmizi. Nah, itu namanya Al-Jamaah. Hadis riwayat Al-Jamaah. Wa an Ibnu Mas'ud anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yamna anna ahadukum azan Bilal min sahurih fa innahu yu'azzinu au qala yunadi bilailin liyarji'a qaimakum wa yukizu naimukum wa yukizu naimukum. Rawahul Jamaah illa Tirmizi Nailul Autar jilid 2 halaman 54. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah menghalangi salah seorang di antara kamu dari makan sahur dengan adanya azan Bilal. Dengan adanya azan Bilal. Kapan azan Bilal? Azan awal. Azan awal. Jan gara-gara Bilal azan, baranti pulo awak makan sahur. Itu makasihnya. Hari masih ada sekitar sejam lagi kurang lebih. Ya, atau 50 menit. Ya. Jadi jangan sampai menghalangi salah seorang di antara kamu dari makan sahur dengan adanya azan Bilal atau azan awal. Karena sesungguhnya ia berazan. Atau dalam riwayat lain dikatakan di halaman 2, ia menyeru di waktu malam agar yang sedang sholat tahajud segera bersiap-siap. Orang yang sedang sholat tahajud akan bersiap-siap mengingat waktu hampir subuh. Paham dengan ini kan? Nah, itu. Dan untuk membangunkan mereka yang masih tidur. Makanya ada dikumandangkan azan oleh Bilal untuk satu. Ya, bersiap-siap untuk sholat subuh karena sudah hampir masuk. Yang kedua, membangunkan yang masih tidur. Hadis riwayat Al-Jamaah. Al-Jamaah ini berarti sudah kumpul rawi-rawi yang sudah terkenal. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ya, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ahmad. Yang kedua, dari Aisyah. Tahu Aisyah? Tahu. Kenal? Tidak. Aisyah? Itu yang perlu harus jelas. Aisyah
Dia perawi hadis, ya. Dia adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, inna bilalan yu'azzinu bilailin fakulu wasrabu hatta yu'azzina bilailin. Dua kali diulang-ulang ya. Fakulu wasrabu hatta yu'azzinabnu ummi maktum. Rawahul Bukhari, Fathul Bari. Dari Aisyah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ia berkata, sesungguhnya Bilal berazan di waktu malam, maka makanlah dan minumlah. Jadi kalau Bilal azan awal, silahkan makan. Maksudnya ketika itu di bulan Ramadan. Ya. Karena ini bisa jadi penekanan di sini adalah terjadi di bulan Ramadan. Makanlah, minumlah sampai tiba azannya Ibnu Ummi Maktum. Hadis riwayat Bukhari, bisa dilihat Fathul Bari jilid yang kedua 104. Ini Fathul Bari ini kalau sudah diterjemahkan, satu jejer, satu baris lemari yang lebarnya 2 meter. Nah, itulah. Ya, silakan. Ya. Kalau saya punya. Sudah sekian juta sekarang kalau terjemahnya itu. Sekitar 4 jutaan lah, kurang lebih. Itu yang kedua. Berarti ada azan awal. Permasalahan. Ini soal. Wadda'a ba'dul Hanafiyah annan nida qabla al-fajri lam yakun bi alfazil azani wa innama kana tazkiran au tashiran kama yaqa'alin nas al-yaum. Fathul Bari. Telah berpendapat pengikut Hanafi, sesungguhnya melakukan azan sebelum fajar, tidak memakai lafaz azan, hanya sekedar peringatan atau pemberitahuan waktu sahur, sebagaimana terjadi pada masa-masa orang sekarang. Iyo ndak dikumandangkan azan, ya, tapi untuk sahur agih tahu saja. Sahur, saroman Pak Leman. Nah, sahur. Nah, gitu. Atau siap-siap sholat. Sholat le santalai. Nah, bisa saja. Nah, itu menurut ya pendapat pengikut Imam Hanafi. Kenapa ini disebutkan? Supaya ilmiah. Jadi tidak icak-icak kajiawa. Ya, ada keterangannya, silakan lihat kitabnya. Ya, lihat kitabnya. Nah, ini sebagai jawaban dari permasalahan. Ya. Waqad tadorofati turuk alat ta'bir bilafzil azan fahamalahu ala ma'nahu syar'i muqaddamun wa li'annal azan al awwala law kana bi alfazin mahsusatin lamal tabasa ala sami'in wasiyaqal khabar yaqtadi annahu khasya alaihim al-iltibas. Telah banyak riwayat hadis yang mengungkapkan dengan lafaz azan,
Maka dengan itu hendaklah didahulukan makna azan menurut syara. Sekali lagi, telah banyak riwayat hadis yang mengungkapkan dengan lafaz azan. Maka dengan itu hendaklah didahulukan makna azan menurut syara. Kalaulah azan dengan lafaz-lafaz tertentu bukan lafaz azan biasanya, tentu tidak akan membuat ragu bagi pendengar. Sedangkan menurut alur ucapan justru memberi kesan adanya keraguan pada mereka. Jadi azan menurut syara itu ya kumandang azan yang sudah biasa dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu yang syara. Berarti kalau hanya pemberitahuan nanti ragu ini apa maksudnya. Tetap lafaz azan seperti lafaz azan yang biasanya. Bukan hanya sahur, 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 sahur. Ya, kalau memberitahu sahur silahkan. Tapi kalau lafaz yang sudah ada pada zaman nabinya dan salafus soleh, itulah azan yang biasa dikumandangkan menurut syara. Wada'a Ibnul Qattan anna zalika kana fi Ramadan khassah wa fihi nazarun. Memang ada yang mengatakan Ibnu Al-Qattan bahwa yang demikian itu azan awal hanya berlaku di bulan Ramadan saja. Ini pendapat dari Ibnu Al-Qattan. Apakah pendapat Ibnu Al-Qattan ini juga bisa dipegang? Ini kan untuk Ramadan saja, kata Ibnu Al-Qattan. Akan tetapi pendapat ini wafihi nazarun. Wafihi nazarun. Ini perlu ditinjau kembali. Nazarun perlu ditinjau kembali. Artinya bukan khusus di bulan Ramadan. Kalau dikhususkan di bulan Ramadan, fihi nazarun. Itu perlu dicek kembali, cek and recheck, ya, kemudian diseleksi dan ditinjau kembali. Kemudian masalah selanjutnya. Mana tadi? Masih ada ya, Al-Qattan. Wa hadza mukhalifun li hikmati tasyri'i. Yakni kama qala liyarji'a qa'imukum wa yukizu na'imukum. Wa hadza la yahtassu bi Ramadan. Ini sebagai jawaban. Pendapat ini menyalahi hikmah disyariatkannya azan, yaitu agar bersiap-siap orang yang sedang tahajud serta untuk membangunkan orang yang masih tidur. Yang demikian itu tidak dikhususkan pada bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan dan di bulan Ramadan dikumandangkan azan awal. Dikumandangkan azan awal. Kemudian permasalahan selanjutnya, wal azanus syar'iyyu, azan menurut syara, menurut ketentuan agama, huwa adalah i'lamun, suatu pemberitahuan. I'lam dari kata a'lama yu'limu, i'laman. Af'ala yuf'ilu if'alan. I'lam. Maklum itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa kita. Ya, maklum, harap maklum. Ya, alima ya'lamu ilman. Alimun maklum. I'lam la ta'lam ma'lamun mi'lamun. Ya, itu bahasa uraian dari sorobnya, tasrifnya. Nah. Azan menurut syara adalah pemberitahuan masuk waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu atau yang dikhususkan. Sedangkan azan sebelum waktunya bukan pemberitahuan waktu sholat. Ini orang membuat suatu pertanyaan dan permasalahan. Bukankah azan itu untuk sholat?
Kalau azan awal kan bukan untuk sholat. Nah ini kira-kira bantahan daripada mereka. Apa jawabannya? Innal i'lama bil waqti a'ammu min ayyakuna i'laman bi annahu dakhala au qaraba ayyadkhula wa innama tassat as-subh bizalika min bainis sholawat li anna sholata fi awwali waqtiha muraggabun fihi was-subhu ya'ti ghaliban akiba naumil fanasaba ayyan siba mayyukizun nas qabla dukhuli waqtiha liyatanahabu wa yadaraku fadilata awwalil waqti wallahu a'lam. Fathul Bari. Ya. Sesungguhnya pemberitahuan waktu sholat itu lebih umum, yaitu memberitahu telah masuk waktu sholat atau hampir masuk waktu. Jadi pemberitahuan waktu sholat itu lebih umum. Pemberitahuan telah masuk waktu satu atau hampir masuk waktu. Hanya saja untuk subuh, nah ini diistimewakan berbeda dengan zuhur, dengan asar, dengan maghrib dan dengan isya. Istimewa khusus subuh ada pemberitahuan lebih awal dengan azan awal. Itu maksudnya. Sesungguhnya pemberitahuan waktu sholat itu lebih umum, yaitu memberi pemberitahuan telah masuk waktu sholat atau hampir masuk waktu. Hanya saja untuk sholat subuh diistimewakan dari sholat-sholat yang lain, dikarenakan sholat pada awal waktu itu dicintai. Sedangkan sholat subuh biasanya dilakukan setelah tidur. Maka untuk sholat subuh tetap diangkat seseorang untuk membangunkan orang tidur sebelum waktu subuh agar mereka bersiap-siap serta mendapatkan keutamaan awal waktu. Wallahu a'lam. Ini lebih aman ini. Wallahu a'lam apa artinya? Dan Allah lah yang lebih tahu. Iko awa ilmu sakete ndak lo wallahu a'lam. Awaknya lebih tahu daripada Allah. Nah, itu masalahnya. Ya. Makanya nampaknya perlu kajian. Ini belum selesai, nanti akan ada penguatan. Untuk pertemuan hari ini dibuat kesimpulan. Keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam azan subuh disyariatkannya 2 kali azan, yaitu azan awal yang dilakukan sebelum waktu sholat subuh yang fungsinya untuk membangunkan yang masih tidur dan untuk memberikan aba-aba waktu bagi yang sedang sholat tahajud. Karena waktu subuh hampir masuk, ya. Dan ini tidak harus untuk bulan Ramadan saja. Salah satunya memakai taswib as-salatu khairum minan naum. Nah, itu. Insya Allah untuk selanjutnya, mana dalil tentang as-salatu khairum minan naum di waktu sholat subuh, ya, nanti disampaikan. Kemudian bagaimana derajat hadisnya, satu, bagaimana rawi daripada sanad daripada hadis tersebut. Kemudian nanti dikuatkan lagi dengan azan yang awal dan azan yang subuh. Mana yang lebih kuat dalilnya. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Kemana saja kita pergi, keliling dunia,
perdebatan dengan azan awal dan azan subuh bisa dijawab dengan dalil-dalil yang 3 kali pertemuan. Kemana saja pergi dan bisa dipertanggungjawabkan. Paling nanti permasalahan-permasalahan yang lain, ya itu di luar taswib. Ya, contoh, apakah yang azan itu mesti yang mengumandangkan iqomah? Yang mengumandangkan iqomah apakah mesti yang azan? Bagaimana azannya perempuan? Bolehkah atau tidak? Permasalahan banyak. Apakah orang yang mengumandangkan azan itu mesti dia itu berwudu terlebih dahulu? Punya suci? Ya? Atau setelah azan dia baru bersuci? Ya? Itu permasalahan-permasalahan. Kalau mau juga masalah azan juga dilanjutkan 1 kali pertemuan lagi setelah minggu depan, silahkan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu, maka ada jawabannya insya Allah. Ya, apakah mesti wudu dulu? Ya, bahkan ada yang dipecat tukang azan di suatu masjid karena tidak berwudu terlebih dahulu, ketahuan oleh jamaah dan oleh pengurus. Pajako ndak ada wudu mah waktu azan. Mulai dari hari ini disuruh pergi dari sini. Ada tuh yang seperti itu. Ya. Ya jawabannya supaya daripada penasaran dan mesti punya wudu. Karena syarat azan bukan berwudu terlebih dahulu. Tapi kalau berwudu dan suci rancak bana. Itu lebih utama. Kemudian apakah azan mesti dimasukkan jari? Nah, gitu. Ya. Kalau Bilal, ya. Hayyalah sholat. Nah, ke kiri. Nah, gitu. Apakah kalau sekarang tidak mempraktekkan seperti itu menyalahi? Ya, misalnya Pak Ustadz Pur, ya, Pak Sek, azan. Nyo madok kamu ko jo Paleman samo. Nah, do nyo baputa apa ke kiri, ke kanan. Apakah boleh? Ya boleh. Jadi dulu apakah ada hadisnya? Ada hadisnya tentang itu, memasukkan jari ke lubang telinga. Ya, bukan ke lubang buaya, lubang telinga. Ya. Kemudian ke kiri ada. Itu Bilal zaman dulu karena belum ada. Nah, itu. Jadi kalau sekarang tidak seperti itu dan Nabi pun tidak mencontohkan seperti itu. Bilal, Umi Maktum, Imam Azura, tolong ke kiri. Ya. Ya. Rasulullah tidak mempraktekkan dan Rasulullah tidak memerintahkan. Itu hanya cara Bilal dalam mengumandangkan azan karena dulu supaya terdengar oleh orang sekitar. Ya, hayyalah sholat. Kalau perlu malah baputa kan, tapi lucu juga ya. Lucu juga. Hayyalal falah. Nah, itu lain pula lagi nanti. Ya, oke. Banyak permasalahan-permasalahan tentang azan sebenarnya yang perlu dibahas selain daripada yang ini, ya. Tapi tentu ya, apa fungsi azan? Ya, kemudian bolehkah menggunakan bedug? Lihat kana dulu. Masih ada bedug. Tabuah. Nah, itu. Sekarang ini tidak zamannya lagi. Itu hanya tradisi. Kalau di ini kan malah gitu ya. Malah di kelenteng itu biasa pakai bedug di kelenteng. Gitu. Jadi banyak sebenarnya permasalahan. Ya. Kemudian apakah untuk sholat sunat boleh azan?
Apakah ketika kita menjamak sholat, apakah harus iqomah? Banyak sebenarnya permasalahan-permasalahan. Kadang beribadah kita turun-temurun kece urang seisua, ikonan paralu diluruskan oleh kita. Nah, itu. Ya. Luar biasa. Betul, terima kasih Pak Sek. Pentingnya sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan ada waktunya nanti. Kita calling-calling juga nanti dengan Pak Dep. Apakah nanti ada ustadz-ustadz bagi-bagi tugas, kan ada tuh. Nah, bagi-bagi tugas. Ya. Tapi mungkin untuk penekanan agak sekali pertemuan jadi masalah. Rasulullah pernah, saya akan bakar rumah orang yang tidak pergi ke masjid ketika mendengar dengan azan. Saya akan bakar rumahnya. Maka bagaimana hukumnya sholat berjamaah di masjid? Nah, ini sudah keluar fatwa dari Pak Ustadz Joni. Ya, kalau tidak ada, memang sepakat wajib. Terutama bagi kaum laki-laki. Kalau padusi ke masjid silakan, tidak ke masjid juga silakan. Yang tidak boleh itu apa? Dilarang padusi ke masjid, itu yang tidak boleh. Karena ada hadisnya. Ya, jangan sekali-kali kamu melarang perempuan ke masjid. Itu dari Nabi. Ya, gitu ya. Terima kasih itu masukan. Demikian sudah pas jam. Ya, gimana Pak? Nah. Ya. Awas sedang tahajud. Kiranya dikumandangkan azan. Azan subuh seperti tadi lah misalnya. Selesaikan dulu ya, karena sedang berlangsung. Selesaikan aja dulu. Kecuali kalau sedang sholat sunat rawatib. Ya, awak baru takbir. Sholat sunat rawatib itu qobliyah atau ba'diyah, sebelum dan sesudah. Sudah dikumandangkan azan. Inyo ndak dicalianyo pokoknya. Gitu. Maka batalkan sholat sunat yang rawatib tadi, bergabung untuk sholat berjamaah. Ya, itu untuk iqomah. Tapi kalau sholat tahajud ini, lanjutkanlah sholatnya, selesaikan maksudnya. Selesaikan meskipun azan yang sudah dikumandangkan. Nah itu. Lanjutkan. Kapan batasnya sampai batas? Batasnya sebelum azan fajar dikumandangkan, itu adalah tahajud. Nisful lail, sulusul lail. Separuh malam, berarti jam 1 bisa, ya. Kemudian nanti sulusul lail dari jam 3 sampai menjelang azan fajar. Itu adalah sholat tahajud. Meskipun 2 rakaat, kalau dirutinkan Allah mencintai. Insyaallah. Ada yang lain? Ya. Mana nih, dari Padang Panjang? Oh, dari Padang lo. Oke. Ya. 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 Oke. Kalau hukum asal nih ya, apapun perbedaan pendapat, tidak usah kita saling menyalahkan. Azan 2 kali waktu Jumat, dulu pada zaman Nabi, itu fi jauro. Apa itu jauro? Paibana kapasa ketika itu. Dulu.
Peka pasal magi tahu orang ko, ele sabana ele orang ko. Ya, toge napanya. Tampang ongo gaya ele. Toge. Nah, ndak kamari do mau kesian. Ya. Jadi di jauro. Jauro itu adalah pergi ke pasar, dia magi tahu dan mengumandangkan. Nah, setelah sekarang ini dan itu mohon maaf, itu bukan langsung dari Nabi. Dalilnya apakah ada? Ada. Tapi yang dilakukan oleh sekarang kan di masjid. Dulu tidak di masjid dilakukan, itu saja. Ya, saya tidak akan menyalahkan orang yang azan 2 kali kalau masih dipraktekkan karena nilai manfaatnya ada, ya silakan. Tapi kalau ingin yang seperti Nabi betul, Nabi cuman sekali waktu Jumatan itu. Yang Nabi. Ya, itu. Iya. Surutu qabulil amal. Syarat itu diterima, 1, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mutaba'atul Rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah. Awak terkadang alun mencontoh kepada Rasulullah lah di surang saya di awak terkadang. Itu masalahnya. Nah itu. Memang pahit, ini kaji ini pahit. Ya, untuk pahit. Tapi kalau itu saya memang tidak dimanapun kita pergi, memang ada kebiasaan-kebiasaan. Orang Afrika, orang Yaman, itu biasa meletakkan ketika sholatnya Allahu Akbar. Termasuk Afrika. Nih. Nabi sendiri tidak ada. Tapi Nabi ketika melihat lain sebagainya. Nah. Tentu kebiasaan-kebiasaan itu tidaklah ya. Mungkin pada zaman itu tidaklah dipermasalahkan betul. Karena kebiasaan-kebiasaan di kampung-kampung. Tapi kalau pakai kayak gue ya, Allah. Kan ada model itu anak. Allah. Model itu ada. Ya. Ini Pak Rektor mau dinas. Ya, ada apa-apa diizinkan. Tadi apa Pak Mon? Oh, waktu. Ci ada daripada penasaran. Oh, gitu. Iya. Oke. Terima kasih. Kece Pak Mon. Rumah awak Jawa niko dake musola muhajirin. Awak cok di musola manan paling utama? Musola, surau, langgar, masjid, itu istilah di Indonesia yang paling banyak. Indonesia nu paling juara 1 menjuluki apapun. Sepeda Nabi Adam di Jeddah. Mana ada Nabi Adam pakai sepeda? Tapi Indonesia akhirnya sudah terkenal. Nah, jadi musola, masjid, dan sebagainya itu sama-sama utama. Itu tetap rumah Allah, asalkan didirikan berjamaah. Hanya penamaan dan istilah. Musola, apa arti musola? Tempat sholat. Masjid, tempat sujud. Bahkan kalau pada zaman Nabi, bukan musola, bukan surau, bukan masjid istilahnya. Apa istilahnya? Al-Jami'. Sampai sekarang di Mesir masih ada Al-Jami'. Apa arti Al-Jami'? Jadi istilah-istilah musola, surau itu adalah di Indonesia. Kalau dulu namanya Al-Jami', Jami'. Nih contoh, Masjid Jami' Nurul Huda. Artinya apa? Tempat berkumpulnya orang untuk sholat berjamaah. Itu Jami' namanya. Kalau dulu istilah Jami', sekarang baru musola. Makanya pertanyaan yang kedua dari Pak Mon paling meskipun tidak ditanyakan, bolehkah tahiyatul masjid di musola? Kan itu jadinya. Sementara istilahnya tahiyatul masjid, tidak ada tahiyatul musola, tahiyatul surau. Jadi di mana biasa didirikan sholat berjamaah, bisa dia tahiyatul masjid. Dan istilah tahiyatul masjid bukan istilah dari Nabi juga.
Itu adalah istilah kemudian bahasanya menghormati masjid. Kalau dari Nabi apa? Apabila kamu masuk iza dakhala ahadukum, jika salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, ya, jangan duduk hatta, ya gitu. Jangan duduk terlebih dahulu sampai dia melakukan sholat 2 rakaat. Itu yang ada dalam hadis. Maka diistilahkanlah sholat tahiyatul masjid, menghormat masjid. Meskipun dilaksanakan di musola, tidak usah ditukar tahiyatul musola, tetap tahiyatul masjid. Boleh. Ya, terakhir nih. Oh iya. Di musola ada boleh ya? Iya. Tipologi masjid menurut Kementerian Agama, tipe-tipe masjid. Kalau di Indonesia, masjid negara. Kalau di provinsi, masjid raya. Itu tipologi. Kalau di kota kabupaten, masjid agung. Kalau di kecamatan, masjid besar. Kalau di kelurahan, masjid jamiah. Itu tipologi masjid. Ya, itu tipologi masjid. Bagaimana sekarang? Boleh enggak didirikan? Kalau sudah tidak tertampung lagi, nih, sampai penuh, sampai keluar. Sementara ada musola assalam misalnya, ya, itu tak masalah didirikan sholat Jumat. Tidak mesti statusnya harus masjid seperti di Indonesia. Nah itu. Tapi fadilahnya, keutamaannya tidak dapat karena harus di al-jami, di tempat yang besar. Itu mungkin mengambil tuah kalau iko kan masajiko untuk Jumatan. Kalau syarat 40 itu adalah pendapat dari para imam mazhab. Harus syaratnya 40 di Imam As-Syafi'iyah. Apakah kalau kurang dari 40 sementara penduduknya jumlahnya itu, ada yang mengatakan harus sholat zuhur lagi. Ya, tapi menurut Nabi pernah dulu tinggal 12 orang karena ada kafilah yang membawa barang, pada keluar ketika itu tinggal 12 orang. Surat Al-Jumu'ah yang sering dibaca oleh Ustaz Nal. Ya, tinggal 12 orang lagi. Kesimpulan bahwa 40 itu dalam fikih dijadikan syarat bagi kalangan Imam As-Syafi'i, ya. Tapi kalau misalnya tidak mencukupi tetapi tidak didirikan Jumat, maka lebih baik didirikan Jumat meskipun kurang dari 40. Tapi lebih utama adalah di al-jami, di masjid yang biasa sholat didirikan. Sebenarnya ini panjang, banyak luar biasa ini, ya, luar biasa. Mudah-mudahan tidak puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.